Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas impact wrench ya guys. Jadi ini di depan saya ada impact wrench portable ya, atau impact wrench yang pakai baterai ya guys ya, yang tanpa kabel ya guys ya. Jadi yang pertama ini ada merek Monkiki ya. Ini Monkiki ini saya beli 350. Ini satu setnya dapat impact brandnya, dapat baterai sama boxnya ya guys ya, dan charger ya, jadi full set ya. Jadi kalau Monkiki ini di keterangannya tertulis 560 Nm ya gitu, 560 Nm ya. Ini yang merek Monkiki ya. Jadi ini sebenarnya ada kembarannya guys ya, merek selain Monkiki yang bentuknya persis sama ini, ada lagi warnanya juga sama persis, mereknya tuh apa ya, saya lupa guys ya. Pokoknya yang bentuknya seperti ini tuh ada dua merek nggak salah ya. Terus yang kemudian yang kedua ini adalah Ekosen ya. Jadi kalau Ekosen ini bisa dibilang kopiannya Makita ya, karena ini bodinya sama persis kayak punya Makita ya guys ya, sama persis nih guys ya, bisa dibilang ini tiruannya Makita ya. Nah ini kalau di bodinya sendiri ini nggak ada berapa keterangannya ya, ini cuman ada keterangan 3500 rpm gitu aja ya. Jadi nggak ada keterangan berapa newton meternya ya, tapi ini kalau di situsnya tertulis 500 newton meter ya guys ya, kalau di tokonya yang saya beli ya. Terus yang ketiga itu ada APR ya. Ini APR ini yang saya beli yang paling mahal ya. Oh ya, jadi kalau Monkiki tadi 350 set, full set ya, ada boxnya, baterai dan charger. Kalau yang Ekosen ini saya beli yang hanya mesinnya aja 185.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini tanpa baterai, tanpa box ya, cuman ada kardus ini aja ya guys ya. Jadi ini nggak ada baterainya, 185.000 kalau nggak salah, waktu itu lagi promo ya. Nah terus kalau yang AX APR ini yang AP84 Pro Max ini saya beli juga full set ya, full set, dapat baterai, impact, charger, sama ada shock ya, mata shock sama mata obeng ya. Jadi komplit, lebih komplit dari Monkiki ya. Ini keterangannya 1000 Nm ya guys ya, dan ini memang bodinya lebih besar ya, lebih besar dari dua ini ya. Jadi kalau Ekosen ini kelihatan besar ya guys ya, bodinya kelihatan besar ya, tapi ini cuman casingnya aja ya guys, yang gede ya. Kalau menurut saya ini cuman casingnya aja, jadi ini kelihatan di dalamnya ini mesinnya tuh kelihatan kecil, nggak mepet sini ya. Kalau yang Monkiki ini kan kelihatan mesinnya mepet ini ya, kelihatan besar ya, kelihatan mepet gitu ya. Dengan kalau yang Ekosen ini kelihatan dia kopong gitu. Jadi kipasnya ini, kipas pendinginnya itu kelihatan jauh ya. Jadi ini kayak besar casingnya aja ya guys ya. Nah sedangkan kalau yang APR ini dari dari dinamonya ini sama kayak ini ya, kecil ya. Cuman untuk bagian impactnya ini, yang besi impactnya ini dia lebih gede ya guys ya. Jadi ini dulu udah pernah saya bongkar, udah saya pernah bandingin sama yang Monkiki, memang lebih besar ya guys ya. Hanya saja untuk mesinnya sih sama ya, untuk besar brushlessnya besar dinamonya ini sama ya. Yang beda ini di planetarinya sini, di mesin planetarinya sini, sama impactnya ya, yang besi yang buat impact itu ya, bedanya di situ guys ya. Jadi ini ketiga impact brand ini kalau menurut saya nggak ada yang real ya tenaganya ya guys ya, nggak ada yang benar-benar real ya. Baik APR ini saya nggak yakin ada 1000 Nm ya, karena kalau yang real itu, yang jangankan kalau 1000 ya, yang 560 Nm aja gedenya sudah segini ya, yang 1000 harusnya lebih gede lagi ya dari ini ya kalau menurut saya. Jadi ini mungkin ya kisaran di 500-an ya kalau menurut saya guys ya, karena bodinya bodi yang punyanya 500 Nm ya. Nah kalau yang Monkiki ini juga saya juga nggak yakin ini real 560 Nm ya, ini paling ya kisaran 350 Nm ya guys ya. Tapi ini kalau dari selama ini saya makainya lebih banyak yang Monkiki ini ya guys, yang saya pakai ini tuh impactnya lebih
lebih kuat daripada yang Ekosen ataupun yang punyanya Kovari saya ya guys. Jadi saya punya Kovari juga, itu saya tinggal di bengkel ya, itu yang 350 Nm itu lebih, ini lebih kuat ya. Jadi kalau saya ngunci baut CVT pakai ini, terus saya buka pakai ini Ekosen atau yang Kovari, itu dia agak kesusahan ya, karena emang ini tenaganya lebih kuat. Nah kalau Ekosen ini 500 Nm ya, tapi ini saya juga nggak yakin ada di 500 Nm ya. Bahkan kalau 350-an aja saya nggak yakin ada ya guys ya. Mungkin sekitar 300-an ya. Sebenarnya sih mirip-mirip kayak Monkiki ini ya, mirip-mirip. Tapi Monkiki ini lebih kuat kalau menurut saya, sedikit lebih kuatnya. Nah kalau APR-nya jelas lebih kuat dari keduanya ya guys ya, karena ini kelihatan lebih besar ya. Bodinya udah kelihatan lebih besar. Nah kelihatan ya, lebih besar ya. Ukurannya ini lebih besar ya. Nah ukuran impactnya ini lebih besar ya. Ya ukuran impactnya kan lebih besar diameternya ya. Ini jelas yang paling besar ya guys ya. Jadi kalau yang dua ini untuk buka tutup baut CVT ini udah cukup ya guys ya. Tapi itu tergantung juga sama baterainya ya, karena kekuatan baterai kekuatan baterainya, kapasitas baterai juga mempengaruhi dari kekuatan impactnya ya. Jadi kalau di dunia baterai impact ini kan ada istilahnya yang 3C, 5C atau 10C ya. Nah semakin C nya itu gede, itu berarti dayanya semakin besar ya, otomatis kalau dipakai di mesin akan semakin kuat ya. Jadi selain selain dari mesin impactnya ini sendiri, baterai juga menentukan ya guys ya. Bisa jadi mesin impactnya kuat seperti APR ini, tapi kalau baterainya yang dayanya kecil ya, tenaga yang dihasilkan nggak maksimal ya guys ya. Jadi selain mesin, baterai juga berpengaruh ya guys ya. Dan rata-rata baterai bawaan kita beli impact ini biasanya kurang ya, jadi pas-pasan lah istilahnya ya. Ini kita coba aja ya, ini pakai baterai punyanya APR ya guys ya, bawaan ini. Nah ini kalau modenya ini APR lebih banyak ya, ada high, middle, dan low ya. Kalau yang dua ini kan cuma ada high sama low aja ya guys ya, untuk mencanginnya ya. Nah ini kalau untuk putaran waktu dinyalain ini kerasa banget powerful ya guys ya, karena ini besinya impactnya di sini lebih besar ya, jadi kerasa banget, dan ini lebih berat ya, kerasa lebih mantep gitu, antep gitu kalau dipegang ya guys ya. Nah ini yang kedua nih, yang Monkiki. Nah kalau Monkiki ini cuma ada dua ya, untuk ngencanginya ada high dan low aja ya. Nah kalau Monkiki ini juga lumayan ya, di putarannya juga kerasa antep ya, kerasa antep gitu kalau bahasa Jawanya, kerasa padat gitu ya guys ya. Dan ini kalau Monkiki ini kalau menurut saya putarannya sedikit kasar ya, suaranya sedikit kasar, jadi memang dari awal saya beli mas seperti itu ya guys ya, nggak sehalus APR ataupun Ekosen ya. Tapi kalau dari power ini kuat ya guys ya. Jadi ini saya pakai untuk saya bawa di bengkel, dipakai untuk mekanik buka baut CVT itu enteng ya guys. Jadi ini memang beda, powernya memang lebih besar dibandingin sama yang Kovari saya ya guys, yang 350 Nm ya. Jadi ini memang walaupun nggak ada nyampe 560 Nm saya yakin, tapi ini lebih
di atas 350 ya guys ya. Nah ini yang terakhir, ini yang Ecosen nih. Nah ini kalau dari putaran awal sinyalnya aja nih kelihatan lebih lemah ya dibandingin yang Monkiki ya. Tapi ini halus ya guys ya. Kalau untuk suaranya putarannya sih halus. Tapi ini enggak sekencang yang Monkiki ya. Tapi kalau dari segi berat sih mirip-mirip ya gitu. Dan ini halus ya putarannya ya, sama kayak APR. Cuman kalau yang Monkiki itu yang agak kasar. Nah ini juga punya dua mode ya guys, untuk mengencangkan high dan low aja ya. Nah di video kali ini saya cuman bahas tentang yang menentukan kuat enggaknya impact brand ini guys ya. Yang pertama emang dari mesinnya sendiri, biasanya yang merek-merek Cina seperti itu ya guys, yang kayak Ecosen, Monkiki, yang merek-merek Cina yang istilahnya yang nggak terkenal gitu ya, nggak merek terkenal, biasanya emang dari powernya, Newton meternya itu biasanya nggak real ya guys ya. Bahkan APR pun saya yakin ini yang nggak real 1000 ya, mungkin ini sekitar 500 sampai 700an ya. Jadi kalau mau yang real itu mungkin yang merek-merek terkenal ya, seperti Modern, Miltank, terus apa namanya yang itu apa namanya merek-merek yang udah punya nama, Ryu gitu ya, Tekiro gitu. Itu mungkin real ya guys ya. Ya nggak mungkin sih, tapi ya yakin itu real ya, karena harganya yang 300 Newton meter aja udah jutaan ya guys ya, dibandingin sama yang merek-merek Cina ini yang 350 paling harganya di 200an sampai 300an. Kalau yang di atas 350 bisa sampai 350an ke atas ya. Beda sama yang merek-merek brand-brand terkenal yang 350 Newton meter aja udah menyentuh angka 1 jutaan ya guys ya. Tapi dengan merek yang brand-brand terkenal juga, kalau kita beli yang 350 Newton meter real aja, kalau untuk buka tutup CVT juga kadang nggak kuat ya guys ya. Jadi pilihannya itu mau tergantung kalian ya, mau pilih yang merek terkenal yang harga 1 juta tapi 350 Newton meter real tapi nggak kuat juga, atau yang lebih murah yang embel-embelnya 500 Newton atau 560 atau bahkan 1000 tapi dengan harga yang jauh di bawahnya tapi kuat guys ya, jadi kuat. Nah itu tinggal kita pilih yang mana aja guys ya. Untuk saya sih ya lebih milih yang merek-merek Cina seperti ini ya guys ya, karena saya pakai untuk pribadi ya, bukan untuk di bengkel ya. Jadi bukan untuk yang tiap hari dipakai untuk buka baut CVT seperti itu guys ya, di rumah aja ya. Jadi kalau menurut saya ini sudah cukup ya. Dan dari keawatan juga awet juga ya guys, karena di bengkel itu Covari saya itu saya tinggal di sana sampai sekarang masih aman ya. Terus kadang ada yang pakai merek JLD juga, itu juga aman-aman aja ya guys ya. Jadi tergantung pemakaian sih ya. Kalau makainya dipaksa untuk buka yang berat-berat ya lama-lama hancur juga ya mesinnya ya. Jadi ini paling aman sih kalau buat saya sih, cukup buat buka baut CVT aja ya. Kalau CVT sama magnet aja ya. Kalau di luar itu kayak buka ban, baut ban belakang matic, baut ban depan matic ataupun sport itu nggak disarankan ya guys ya. Karena itu standar dari pabrikannya, kekencangan Newton meternya tuh tinggi-tinggi ya, mungkin di atas 50 ya. Sedangkan kalau CVT kan paling kencang tuh 50 ya, 49-50 Newton meter ya untuk baut depan kalau nggak salah, atau belakang ya, depan. Sedangkan kalau yang belakang itu paling cuman sekitar
25 Newton meter nggak boleh salah ya, itu saya baca di manual booknya Yamaha NMAX ya guys. Kisaran seperti itu ya guys. Jadi kalau untuk baut CVT puli depan puli belakang ini harusnya sudah cukup ya. Cuman kalau dipaksa untuk yang di atas itu baut roda belakang matic atau depan itu nggak dianjurkan ya guys ya, tetap manual kalau saya ya guys ya. Nah paling gitu aja ya, itu aja guys ya yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya mencoba beberapa merek impact brand portable ini guys ya. Nah oke guys, mungkin sekian dulu video saya untuk kali ini. Thanks for watching.